Beberapa pekan ini ketegangan antara Rusia dan Ukraina terus meningkat. Pihak Inggris dan Amerika Serikat sudah mempersiapkan sanksi pribadi terhadap Rusia jika menginvasi Ukraina. Namun, Rusia terus mempertahankan posisi tentaranya di perbatasan Ukraina. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden mengatakan apabila Rusia menyerang Ukraina maka akan menjadi invasi terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Dilansir 1945, risiko penggunaan senjata nuklir seperti rudal balistik antar benua, ICBM, pembom strategis jarak jauh, dan rudal balistik yang diluncurkan kapal selam, SLBM, adalah ancaman utama bagi peradaban manusia. Saat ini, senjata nuklir jarak pendek milik Rusia menghasilkan ancaman yang paling besar. Tidak seperti ICBM dan SLBM yang memiliki jangkauan lebih dari 10.000 mil dan menghasilkan di atas 150 kiloton, senjata nuklir jarak pendek memiliki jangkauan kurang dari 650 mil dan hasil rendah 1 hingga 20 kiloton. Rusia memelihara sekitar 3.000 sampai 6.000 senjata dan diantaranya banyak kategori nuklir jarak pendek, sementara Amerika Serikat tidak memiliki gudang senjata yang serupa. Dalam beberapa tahun terakhir, senjata nuklir Rusia diintegrasikan ke dalam postur pertahanan negara. Presiden Vladimir Putin telah mengkonfirmasi ketersediaannya untuk menggunakan senjata nuklir, yang berarti ia memandang senjata nuklir sebagai senjata yang dapat digunakan di medan perang. ZAPAD 2021 menampilkan senjata nuklir strategis dan medan perang bersama lebih dari 200.000 tentara Rusia dan Belarusia. Menurut analis, selama ZAPAD 2021 pasukan roket strategis Rusia berpotensi menstimulasikan sebelum pergerakan pasukan Rusia baru-baru ini ke perbatasan Ukraina. Analis menunjukkan bahwa AS dan NATO mungkin menghadapi serangan nuklir Rusia setelah invasi Rusia ke negara anggota NATO Baltik seperti Estonia. Tujuan Rusia menggunakan senjata nuklir diduga untuk menunjukkan penyelesaian dan meningkatkan konflik konvensional ke titik di mana NATO dan AS menyerah dan menghindari eskalasi lebih lanjut. Rusia mungkin meledakkan senjata nuklir 10 kiloton di daerah pedesaan sebelum pasukan NATO maju. Ledakan itu akan lebih kecil daripada ledakan Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945, tapi cukup besar untuk menjelaskan niat eskalasi. Militer Rusia memiliki kemampuan untuk menggunakan senjata nuklir dalam serangan terbatas. Sudah waktunya bagi NATO untuk menyatakan Rusia sebagai musuh aliansi, karena tanpa musuh yang jelas tidak akan bisa efektif merencanakan untuk menghalangi atau mengalahkan ancaman Rusia. AS dan NATO harus menginvestasikan waktu dan uang yang diperlukan untuk memastikan jet tempur bersenjata B-61 untuk mempertahankan kesiapan pertahanan. Sudah waktunya pula bagi AS untuk mengembangkan rudal jelajah yang diluncurkan dari darat, GLCM-2, dan rudal balistik jarak menengah, Pershing 3, untuk menjaga keamanan dari Rusia.